waktu Salam Bu tidak? Reni. Ada waktu lebih nggak Ya Bu Bu Eni? Reni, Saya ada apa ingin, nggih? iya, ini loh Bu Eni, saya pengen berbincang-bincang mengenai cara mengajar saya selama ini Bu Eni. Iya Bu Reni, mungkin ada yang ingin Bu Reni bicarakan. Tadi Bu Reni mau membicarakan tentang masalah mengajar Bu Reni. Emangnya eh, cara mengajar Bu Reni ada permasalahan atau ada yang perlu kita diskusikan Bu Reni? Iya Bu Eni, akhir-akhir ini saya merasa bahwa ketika pembelajaran itu, saya itu kayak murid-murid yang saya berikan materi itu kayak kurang interaktif Bu Eni. Anak-anak tuh kayak cenderung anyep gitu loh, kayak cenderung kurang kurang antusias mengikuti pembelajaran, apalagi untuk materi-materi PJOK itu kan tidak hanya praktek di lapangan ya Bu Eni, tapi juga ada yang di Iya, kelas iya, iya, seperti iya. kesejukan dan lain Iya. sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu kayak nampak kurang paham gitu Bu Eni dengan apa yang saya jelaskan, karena terlalu anyepnya itu mungkin ya. Jadi kayak mereka itu ya wis pasrah aja biar saya nunggu dijelaskan sama Bu Reni gitu loh Bu Eni. Jadi saya tuh kadang-kadang merasa bingung gitu loh, gimana saya itu harus menangani hal yang seperti itu. Dari cerita Bu Reni tadi, apakah Bu Reni menemukan ada metode atau cara yang Bu Reni lakukan itu sudah beragam atau sudah menyenangkan, Bu? Iya Bu, mungkin selama ini metode yang saya gunakan itu memang kurang variatif. Jadi saya cenderung hanya menggunakan video pembelajaran atau tidak ceramah di kelas, sehingga mungkin anak-anak itu bosan dan kadang-kadang tidak semua anak itu kan bisa dengan metode ceramah dan juga video. Jadi pemahaman dan pengalaman mereka itu kurang gitu ini. Ya, Bu Reni, di sini kita kan tujuan kita untuk Bu Reni tadi curhat atau ke saya kan untuk mencari solusi. Tadi Bu Reni sudah menyebutkan bagaimana permasalahan Bu Reni tentang murid Bu Reni yang tidak aktif atau tidak atau kurang pembelajaran Bu Reni kurang menarik. Nah, dari metode tadi Ya, tadi Bu Reni sudah sebutkan kurang bervariasi. Terus ya. tujuannya diskusi ini atau tujuan kita melakukan coach ini apa Bu Reni? Apa yang ingin Bu Reni cari dari tujuan kita berdiskusi atau mencari solusi ini? Apa? Saya itu ingin membuat metode pembelajaran yang berbeda dan mungkin menyenangkan untuk anak-anak Bu Eni, karena selama ini yaitu tadi seperti yang saya utarakan bahwa metode yang saya pakai itu cenderung klasikal gitu, jadi mungkin anak-anak bosan. Saya itu ingin anak-anak itu cepat paham gitu loh Bu, dan juga benar-benar memahami secara mendalam apa materi yang sudah saya berikan, sekaligus pemberian materinya itu lebih menyenangkan, sehingga anak-anak itu juga lebih interaktif gitu Bu Eni. Oh ya. Nah, eh kira-kira yang Bu Reni pahami dari pembelajaran selama ini, kira-kira apa yang membuat pernah nggak? Kira-kira pernah nggak Bu Reni ketika mengajar itu anak-anak itu antusias atau anak-anak itu bersemangat mengikuti kegiatan atau pelajaran olahraga Bu Reni? Sepertinya pernah Bu Eni, waktu itu saya memberikan mereka seperti semacam kertas yang warna-warni itu loh Bu Eni. Nah, itu untuk Ya. seperti bagaimana ya, terus saya kasihkan mereka bagaimana membuat lingkungan menjadi lebih bersih, menjadi lebih menarik. Itu mereka menuliskan kemudian satu persatu mereka menempelkan di depan. Itu sepertinya membuat mereka walaupun tidak berbicara secara langsung, tapi mereka itu bisa sambil menulis dan mengungkapkan pendapatnya walaupun tidak ramai tapi interaktif ini. Oh Jadi ya. seperti Nah, selain itu
Nggih, iya ya. Saya juga pernah melihat di YouTube Bu Eni bahwa seperti pembelajaran tentang kesehatan yang materinya itu seperti misalnya stunting, itu ada semacam ular tangga yang bisa digunakan untuk lebih memperdalam materi anak-anak akan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya Bu Eni. Oh ya. Untuk dengan metode tersebut, apakah Bu Reni itu pernah melakukan seperti kan ini Bu Reni mengajarnya olahraga ya. Nah, Iya, biasanya di olahraga itu anak-anak kan berhubungan dengan kesehatan. Apakah ya. Bu Reni pernah mendatangkan seperti kayak petugas atau berkolaborasi dengan puskesmas untuk lebih menjelaskan? Biasanya kan anak apa namanya lebih lebih kalau dikasih contoh konteks kompleks anak-anak kan lebih tertarik. Apa pernah Bu Reni melakukan hal itu? Iya Bu Eni, saya pernah melakukan dengan materi yang berbeda. Saat itu ada kegiatan eh, tentang pencemaran udara. Saya mendatangkan dari bagian lingkungan hidup di puskesmas dan anak-anak alhamdulillah sangat antusias karena bapak-bapak yang dari puskesmas itu memang cenderung apa ya lucu gitu Bu. Terus menyampaikannya itu tidak dengan cara yang monoton seperti yang saya lakukan. Jadi mungkin nanti selain saya membuat media pembelajaran untuk anak-anak, nanti saya akan mencoba untuk menghubungi pihak puskesmas supaya mereka mau bekerja sama dalam memberikan pengetahuan tentang materi-materi kesehatan khususnya Bu Eni. Oh iya. Terus kira-kira rencananya Bu Reni selain mendatangkan petugas kesehatan, apalagi yang perlu Bu Reni lakukan? Saya akan mencoba untuk menghubungi Pak Bon mungkin ya, Pak Bon sekolah saya untuk bersama-sama membantu saya dan juga anak-anak ketika ada kegiatan pembersihan lingkungan sekolah misalnya Bu Eni. Kemudian itu tadi yang kedua saya akan mencetak sebuah banner yang isinya itu tentang kesehatan misalnya yang bisa saya taruh di pojok-pojok literasi Bu Eni supaya anak-anak itu bisa melihat di waktu-waktu senggang mereka. Ya, Bu Reni, tadi Bu Reni sudah menyebutkan rencananya Bu Reni kalau mau selain mendatangkan petugas kesehatan, Bu Reni akan membuat seperti kayak post apa banner Pojok poster itu ya Bu literasi Reni ya. dan saya taruh Ya, sebagai nah, pojok literasi anak-anak biar sekaligus memberikan mereka pemahaman lebih mendalam tentang materi-materi yang saya berikan Bu Eni khususnya terkait dengan kesehatan. nah kira-kira Bu Reni melakukan hal itunya kapan ya? Secepatnya Bu Eni, setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Eni, saya akan segera mengeksekusi untuk pembuatan poster atau mungkin pojok literasi. Nah, untuk membuat poster sendiri, nanti Bu Reni buat sendiri atau bersama anak-anak ya Bu Reni? Uh, ide yang bagus Bu ya sepertinya. Nanti saya kalau bisa ya selesai pembelajaran, saya membahas dengan anak-anak. Kemudian anak-anak kan kemarin sudah diajari tentang Canva Bu, sama Ya, kakak-kakak di Kampus Merdeka. Nah itu nanti yang ya. saya akan gunakan untuk bersama-sama membuat poster tentang kesehatan dan juga materi apa yang akan kita gunakan Bu Eni, betul sekali. Oh ya. Nah, untuk apa namanya? Waktunya itu setelah Bu Reni lakukan segaranya dan apakah itu tidak ada tindak lanjut, Bu? Maksudnya setelah membuat poster, apakah Bu Reni hanya sudah stand di situ saja? Apakah tidak ada tindak lanjut lagi, Bu? Apa ya Bu Eni tindak lanjutnya? Mungkin nanti saya akan memberikan istilahnya sebuah tantangan untuk anak-anak, barang siapa yang misalnya lebih rajin untuk mengunjungi pojok boleh hanya dengan presentasi
dan juga bisa menjawab pertanyaan misalnya di akhir kegiatan upacara itu kan biasanya ada pengumuman-pengumuman. Nah, itu mungkin nanti Ya, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan literasi yang sudah saya bacakan Bu Eni. Nanti dari situ ya, mungkin ya. kita bisa memberikan mereka semacam apa istilahnya itu apa Bu Eni istilahnya seperti hadiah gitu bagi anak-anak yang sudah untuk pojok literasi dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru khususnya mengenai materi-materi tentang pojok literasi Bu Eni. Oh ya. Nah, menurut Bu Reni, setelah kita berbincang-bincang tadi, apakah Bu Reni sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Reni? Ya, alhamdulillah Bu Eni, saya merasa lega setelah berbincang-bincang dengan Bu Eni. Ada banyak hal yang tadinya saya itu masih muat gitu di kepala saya, belum bisa terurai gitu Bu Eni. Saya berbicara dan berbincang-bincang dengan Bu Eni ini, alhamdulillah saya lebih lega. Saya sudah menemukan solusi dari apa yang sudah menjadi masalah saya selama ini Bu Eni. Ya, Bu Reni. Nah, alhamdulillah kalau Bu Reni sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Reni, semoga Bu Reni bisa dari solusi itu bisa terlaksana dan anak-anak semakin aktif ya Bu Reni ya. Iya Bu Eni, betul sekali. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Eni. Ya, sama-sama. Terus Ya, ganti gitu tak Bu? ganti Waktunya langsung. masih kurang atau bagaimana Bu? Oh, Pak Tarwihi Ya. ngapunten ini tadi untuk waktunya setiap sesi coaching ini berapa menit untuk satu kali coaching Pak? Atau langsung aja Bu? Bagaimana Tadi Bu Reni? kakaknya 60 menit Bu. 60 menit 60 itu menit ya 30. wis. Di Iya. Jawa-Jawa ya. Tapi kayaknya kecepatan Bu ya. Tapi gini, Bu 60 Reni, menit. tadi yang coach siapa Bu Reni? Tadi yang jadi coach tadi coachnya Bu Bu Reni Reni apa Pak, Bu Eni? saya coachnya. Bu Reni. Nah, Bu Reni Ya, itu waktunya coachnya 30 saya. menit. Waktunya Bu Reni 30 menit. 5 menit untuk perencanaan, untuk apa persiapan. 20 menit untuk percakapan. Oke. Oh, Iya, saya Bu Reni. Dengar Bu Reni? Oke. iya, Terdengar Pak, tapi iya, kecil Pak. sekali Pak. Oke. Bu Reni 30 menit itu 5 menit Oke. untuk persiapan, Persiapan. 20 Oke. menit untuk percakapan, 5 Percakapan. menit untuk pengisian observasi diri itu, Bu. Setelah itu Oh, yang ganti refleksi Bu diri di Eni. LMS ya Pak? Ya. Oh, berarti kita refleksi dulu Bu Eni. Ya, oh sudah percakapannya. Sampun Sudah. Pak. Kalau sudah berarti 5 menit untuk Bu Eni. Diulang-ulang lagi nggak apa-apa, Bu. Jadi waktunya panjenengan memang 30 menit. Setelah itu ganti peran Bu Eni yang 30 menit. Oh, gitu. Oh. Diulang lagi tambah ini. Nggak apa-apa, namanya latihan. Besok nggak boleh diulang. Ya, diulang Mbak Eni. Gitu. Ya, ya, diulang lagi Bu. Soalnya itu mah ada yang Atau itu jangan diulang dulu, diganti Bu Eni dulu jadi coach. Ini kalau masih ada waktu, ya diulang lagi. Oh iya, Oh, tadi gitu, yang ya, ikut ya, Bu ya. Eni Ya, Pak. kasihan Bu Yang Eni saya nanti kalau makanya diulang-ulang Bu Eni dapat kesempatan jadi coach. Kedua. Gimana Bu? Diulang atau langsung saya? langsung dhisik ayo kok terus refleksi ya. Iya, saya dulu berarti. Saya langsung ganti saya ya. Ganti sampean coach. Iya, Berarti aku jenengan yang coach. coach. Iya. Oke. Ya, Ya, wes, ya, ya, saya sebentar. Saya Bu persiapan siap ya dulu Bu Eni soalnya. ya. Oke, oke. Persiapan 5 menit. Saya tak pas nih Mbak, aku ya tak ngono jamane. Iku Bu, kalau bisa jenengan mungkin di timer delok jam ngono Bu. Ya iya. Heeh lah iki. Nah, jadi kalau dewe ku sok pas. Siap. Ya. Saya Bu aku tak ngombe.
Ya, nang ngombe saya. Aku ki lho Mbak double, Mbak. Situ Iya. PJOK. Iki direkam iki. Oke, apa? Loh. Wes, siap ta sampean? Tergantung Bu Eni, siap Wes. gak? Lagi. Nggih, nggih. Bisa. Nggih. Sudah ya? Oh, Assalamualaikum 1, 2, warahmatullahi 3. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Bu Reni. Nggih, Waalaikumsalam Bu Eni. Ya, Ada yang bisa saya bantu Bu Eni? Kelihatannya Bu Eni kok terlihat murung dan sedih. Ada apa ya Bu Eni? iya Bu, saya ada sedikit permasalahan di kelas saya. Di sini saya ingin curhat ke Bu Reni. Saya Iya. ingin cari solusi dari permasalahan saya, Bu Reni. Oh, begitu. Sepertinya Bu Eni sangat terlihat khawatir sekali ini. Apa benar Bu Eni? Iya Bu, saya khawatir karena di kelas saya itu Bu, saya kan megang kelas 2. Nah, di kelas Iya. saya itu kan muridnya ada 27 anak. Setelah saya amati ada 3 siswa yang belum lancar membacanya Bu, sehingga anak tersebut kesulitan ketika mengikuti pembelajaran saya. Dan saya sudah ingin menerapkan beberapa metode, menyediakan metode agar anak ini bisa lancar membacanya. Itu Bu Reni. Oh iya, jadi Bu Eni mau menyiapkan metode supaya 3 anak dari 27 anak ini menjadi lancar membaca ya Bu Eni. Sehingga kalau lancar membaca, anak-anak ini bisa mengikuti pembelajaran dan memahami materi dengan baik. Betul begitu Bu Eni? Iya Bu Reni, betul. Iya, saya ingin ketiga anak ini bisa lancar membacanya. Oke. Metode seperti apa yang ingin Bu Eni lakukan? Setelah saya pikir dan saya cermati, saya ingin menggunakan metode itu Bu Reni, menggunakan kartu kata. Nah, biasanya kan anak-anak itu kan lebih cenderung anak terlibat secara sendiri. Maksudnya di sini ada medianya. Nah, saya bentuk dari kartu-kartu, di situ saya berikan kata, jadi kata, terus kemudian mungkin saya rangkai. Dan ketiga anak ini saya ajak dengan bermain. Jadi biar tidak monoton, Bu. Nah, jadi anak ini saya ajak bermain, kemudian saya suruh membaca dari suku kata tersebut, dirangkaikan, Bu. Mungkin akan seperti itu. Oh iya, bagus sekali Bu Eni. Lalu menurut Bu Eni, apa yang menurut Bu Eni perlu dipelajari dari pembuatan kartu kata tersebut Bu Eni? Mungkin saya akan belajar atau yang perlu saya siapkan nanti itu suku kata yang biasanya mudah dipahami anak-anak dulu. Karena kemarin setelah saya amati ternyata anak-anak itu dalam membaca atau paten itu masih kurang, Bu. Mungkin itu yang akan saya dahulukan dulu, Bu. Jadi seperti koran. Nah, itu kan paten N itu anak-anak itu kadang enggak paham atau seperti kata sudah. Nah, itu yang akan saya tekankan pada anak-anak dengan secara bertahap, Bu. Oke. Jadi Bu Eni ingin lebih fokus kepada suku kata yang biasanya berakhiran dengan huruf eng ya Bu Eni. Ya, eng dan N itu tadi, Bu. Supaya bisa seperti itu, kartu katanya nanti bentuknya seperti apa Bu Eni? Suku katanya mungkin akan saya bentuk semenarik dengan saya buat dari kartu-kartu yang berwarna. Seperti di sana anak lebih suka ya
Kalau dikasih sesuatu yang berwarna lebih menarik, mungkin dengan warna hijau, merah, kuning. Jadi anak-anak merasa tertarik mengikut atau melaksanakan kegiatan itu. Dan anak merasa senang karena di situ nanti kan anak-anak saya ajak bermain, Bu Reni. Sehingga Oh dia itu iya. tidak merasa kayak belajar. Dia juga senang, oh ternyata membaca itu tidak sulit, ternyata bisa dilakukan dengan bermain begitu Bu Eni. Bu Reni. Oh gitu, betul sekali. Jadi Bu Eni sudah menyiapkan anak-anak supaya anak-anak itu merasa senang dengan metode yang sudah Bu Eni berikan ya. Nah, saya ingin lebih tahu ini Bu Eni, anak-anak agar merasa lebih senang dengan apa yang perlu, dengan apa yang sudah diberikan Bu Eni tadi, apa yang perlu Bu Eni lakukan lebih dalam supaya anak-anak itu bisa lebih memahami suku kata dan juga memahami materi pembelajaran yang kira-kira kalau sudah bisa baca itu apa Bu Eni yang ingin Bu Eni lakukan sekarang untuk anak-anak itu apa itu? Itu Kalau ada Bu, mungkin pertanyaan misalnya permainan seperti apa gitu ini. ya di sini nanti saya akan menambahkan jam pembelajaran atau jam untuk khusus 3 anak ini tambahan bimbingan belajar gitu Bu ya. Mungkin 15 Oh, menit setelah akhir pembelajaran anak ini saya ajak untuk bermain. Bermain dengan suku kata itu tadi saya suruh merangkai. Saya suruh merangkai seperti kata sopan. Nah, sopan itu saya suruh seperti game ketiga anak ini saya kasih cepet-cepetan. Jadi saya bentuk beberapa kata kayak so, terus saya kasih pan, coba dirangkai di atas kata sopan. Nah, anak-anak itu mencari sendiri, gitu Bu. Nanti setelah di akhir jam pembelajaran gitu. Jadi kan baik. anak-anak nanti kan Lalu Bu Eni boleh menelaah merasa kembali tidak apa saja ya apa saja hal-hal yang sudah Bu Eni miliki untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut Bu Eni? yang sudah saya miliki itu saya sudah memberikan bimbingan ya, saya sudah memberikan bimbingan baik itu di dalam pembelajaran atau anak ini saya dampingi secara individual, kemudian saya tambahkan untuk akhir pembelajaran itu tadi sebagai Adakah bentuk apa ya? dilanjut Bu Eni. Ya, itu tadi di akhir pembelajaran saya berikan bimbingan juga terhadap anak yang kurang baca lancarnya tadi, Bu. Oh iya, jadi Bu Eni ingin memberikan bimbingan di akhir jam pembelajaran. Apakah Bu Eni sudah menyiapkan dukungan seperti misalnya menghubungi orang tua untuk diberikan masukan karena anak-anaknya ini kan memang memiliki keterbatasan dalam menyerap ilmu khususnya untuk membaca. Apakah dukungan-dukungan itu sudah pernah Bu Eni lakukan atau dukungan seperti apa yang Bu Eni butuhkan? Ya, dukungan yang sudah saya lakukan kemarin saya sudah berkoordinasi dengan orang tua. Jadi kemarin itu saya melakukan kayak memanggil secara berkala ketiga orang tua dari ketiga anak tersebut. Saya ajak kolaborasi tentang anak ini belum bisa membaca lancar itu tadi. Nah, saya berkolaborasi dengan orang tua, terus orang tua selain di rumah juga sudah mendampingi anaknya. Orang tua juga intinya itu meminta kepada saya mungkin bisa diberikan tambahan belajar. Nah, akhirnya kita sepakati di akhir pembelajaran anak itu saya ajak atau saya beri bimbingan belajar. Selain itu, saya juga berkoordinasi atau berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk memberikan tambahan bimbingan. Dan alhamdulillah kepala sekolah saya juga sangat mendukung terhadap anak-anak yang belum lancar membaca. Sehingga anak ini tidak ketinggalan pelajaran, bisa mudah memahami pelajaran.
ya. Nah, itu Bu Reni yang sudah saya lakukan, dukungan dari orang tua dan dari kepala sekolah. Ya. Jadi Bu Eni sudah melakukan kolaborasi dengan orang tua dan Ya, mereka sudah setuju untuk dilakukannya bimbingan di akhir jam pembelajaran ya Bu Eni. iya Bu, Nah, iya. lalu nanti Bu Eni punya tidak ukuran keberhasilan dari program-program yang sudah Bu Eni sampaikan tadi? Iya Bu, saya berkeinginan sekarang kan saya menilai murid-murid saya itu masih di level 6 ya Bu ya. Eh, Ya, anak itu sudah bisa membaca, cuma dia kan di akhir huruf itu tadi paten dan eng itu kan masih kesulitan. ya, Sehingga saya ingin menaikkan levelnya menjadi 8 sehingga anak-anak itu bisa paling enggak bisa memahami, membaca patennya, kemudian juga bisa lancar dalam membacanya. Itu Bu Reni yang ingin saya lakukan, saya kembangkan. Oke, berarti Bu Eni benar-benar ingin menaikkan level grade-nya dari angka 6 menjadi angka Iya, 8 ya Bu. Wah, hebat iya. sekali Bu Eni. Untuk dukungan selain dari orang tua dan juga ukuran programnya, kira-kira yang Bu Eni butuhkan lagi apa untuk menaikkan level membaca anak ini? Ada tidak Mungkin itu kira-kira? ada Bu. Saya punya itu buku khusus. Jadi untuk kelas 2 atau kelas rendah itu ya Bu, itu kan ada level-levelnya. Iya, Untuk yang apa namanya eh, bisa membaca di huruf patennya yang belum itu masih di level 6, masih di level 6. Lah, saya ingin menaikkan level ini sehingga dia itu nanti kan ada urutannya ya kalau membaca itu ya. Pertama iya, kan abjadnya, terus kemudian suku kata yang vokal. Nah, iya, kemudian sampai di suku apa paten itu, sampai iya. di eng juga. Nah, nanti setelah di yang saya tekankan dulu di paten en em ep itu ta nah t itu nah itu terus dengan engnya itu yang ingin saya tekankan di situ Iya. Bu. Ini, berarti Bu Eni sudah memiliki dukungan berupa respon dari warga sekolah, khususnya orang tua yang baik ya Bu Eni. Dan Bu Eni Ya, juga sudah memiliki buku khusus ya, mengenai level-level atau grade dari membaca anak-anak ya Bu Eni. Nah, ya, ya. bagaimana Bu Eni membagi waktu di akhir jam pembelajaran, sementara anaknya itu kan tidak hanya satu Bu Eni. Kira-kira bagaimana nanti Bu Eni? Eh, ya Bu, saya itu Bu, kan ada 3 anak yang tidak atau yang belum lancar. Yang pertama itu anak yang yang saya dahulukan anak yang belum paham betul. Kan ada anak yang oh ini sudah bisa, tapi anak ini tuh kadang lupa atau masih mengingat-ingat gitu. Jadi saya beri buku bergambar. Buku bergambar di situ ada kayak suku paten-patennya itu. Nah, itu anak-anak yang sudah memahami saya suruh membaca dulu. Nah, saya dahulukan anak yang benar-benar tidak paham atau yang belum bisa atau kadang mengenal itu harus dipaten N, M. Nah, itu saya dahulukan. Kemudian nanti kalau sudah saya suruh apa namanya? Gantian. Nah, jadi 5 menit, 10 menit itu saya buat untuk 3 anak, terus bergantian, bergilir. Yang 5 menit itu saya buat seperti game, Bu. Game kayak suku kata itu saya kasih banyak. Kan kebetulan di SD saya itu ada media ya, media suku kata untuk kelas rendah itu. Itu nanti kayak saya bentuk saya kumpulkan terus anak-anak saya suruh saya kasih apa namanya tulisan di papan saya suruh cepat-cepatan siapa yang merangkai dulu itu yang menang dan nanti anak-anak apa namanya kayak ini yang benar ini dulu terus kemudian mencari nilai banyak yang nanti banyak nanti itu yang pulang dulu Bu jadi Eni, kan anak antusias ampun Bu Eni, gitu. Bu Eni. Bu Nggih. Eni, Bu Eni, ngapain lagi? Sebentar, nggih. Kembali ke room sebentar, Bu. Oh Nggih, nggih Pak, Oh, Pak, aduh nggih. ini gimana Pak?
Nggih. Saya Tinggal bingung pindah pakai aja, Bu, HP. jangan keluar, Bu. Nggih. Ibu. Oh, berarti aktif 1 nggih, Bu, ini. Iya, Pak. Ini gimana? Oh, nggih. Nggih nggih, monggo. Nanti Bu Reni yang memberitahu. Bu Reni kan ada. Bu Reni ada ya? Oh ya, nggih. Kan ada Bu Reni sama Bu Eni. Nggih. Mungkin ada yang Iya, iya, tanyakan iya. Bapak Ibu? Aku tak pakai Nggih. iki. Nggih, monggo Bu Keni. Iya, ini waktunya refleksi Bu Keni, betul. Apa? Lah percakapannya tadi kan, Bu. Untuk yang satu, Bu, yang sesi satu. Iya, nah bentar lagi kan tukar peran, Bu, sesi yang kedua. Nggih. Nggih. Mungkin ada yang bingung Bapak Ibu, enggak apa-apa Bapak Ibu. Oh, Nah, ini Bu berarti Keni nanti sudah ini kan dua sesi. setelah ini tadi kan Nggih, aku monggo ya, silakan Bu Yeni. nanti setelah ini sampean pulang lagi, nggak apa-apa ya? Sampean tadi coach, aku jadi coaching. Bentar, Iya, ini yang bicara Jadi siapa dulu ini? ngisi refleksi dulu. iya. Aku yang Nggih. tadi loh, Bu, gurun tak kip, gurun tak isi wangel sinyalku. Oh nggih, Bu Yeni, monggo Bingung Bu aku. Yeni. Si. Nggih. Loh, di-download, Iya. Bu. Di-download. Nggih. Nggih. Offline, betul. Nah, kan ada yang masih bingung, nggih. Offline isinya Bapak Ibu. Nanti panjenengan isi terus kan ada pertanyaan untuk kuncinya panjenengan. Di situ, nggih. Download piye iki? Nggih. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu sebelum sesi kedua. Sesi kedua artinya apa? Berganti peran. Mungkin mohon maaf untuk sesi kedua nanti agak waktunya dikurangi gitu Bapak Ibu. Nggih, monggo Pak Abdul Munif. Iki sesi Nggih, kedua Mbak silakan Pak Eni, Abdul mari ini Munif. sampean pulang maneh yang aku mau ya. Sampean mari ini dadi coaching, aku dadi coach, aku coach, Nggih. sampean coaching. Coachnya yang pertama mau gak dihitung. Jadi yang pertama mau aku. Saiki sampean mari ngene. Bu Reni ngapunten sekedap Bu Reni. Nggih, monggo Pak Abdul Munif. Sinyal iki misi. iPhone iki juga kan. Sinyal iki Mas.
untuk informasi apa Sudah absensi nggih Pak, ini tadi. langsung kembali ke bor kan Pak nggih. Untuk tatap maya maksimal Pak ini, dari 19 ayo lanjut Pak ini. pertemuan adalah 17 pertemuan. Jadi Iya. 2 pertemuan tidak hadir. Ya, saya iku mau burung mari gak apa-apa tak tutupnya dulu ya. Bisa dikondisikan, tapi kalau sudah lebih dari dua kali tidak hadir, ya mohon maaf. Pengisi refleksi aku sih Mbak. Bisa tuntas. Untuk tatap Iya. Bu, muka yang ini refleksi piye? satu kali tidak hadir, lebih dari satu kali ya sama. Timbangan ketuntasan kakak di diseminasi ini ya. Oke, sudah mulai ya Pak? Karena perhatian untuk kakak-kakak, saya mohon dari kakak-kakak semua untuk hadir pada sesi tatap maya maupun tatap muka. Oke, seperti itu. Oh, Bu ini saya buka video Dari ta. saya tentang absensi. Untuk nilai Makanya kok enggak sampai ini aku membuka video desiminasi ta. Penanggunanku muncul. Bareng Zoom. pertanyaan silakan. Oh. Wes ah. Ya lanjut Mbak En ya. Wes, Heeh. tak lanjut ya. Saiki ganti aku sing takok tapi ya sebu aku bingung ya. Ini loh aslinya aku mau yang pertama aku mau sesi 1. Sesi 1 itu 30 menit, 5 menit aku mau jadi Pak Tar iki persiapan, percakapan sampai 5 menit terakhir iku kudune awak dhewe iki wis refleksi. Aku coachnya. Gitu lah kita tadi dadi koyo sampean anu tapi gak apa-apa kan sampean mau mek diluk tok. Lah iki yang sesi 2, saiki sampean coach, aku coach. Baleni maneh sing pertama mau lho. Oh, berarti aku sing takok yo nang sampean. Sama sing ndek masalah. Sampean Ya wes. Oke. Paham, ya wes. Wes. Tapi sampean iki ambek ngisi refleksi. Sampean ambek ngisi lembar refleksi yang di-download di LMS. Sendi refresh ini ndi? Sik tak kirimno sik. Lah sing Pak Tarwisi gitu. Iya betul. Lah iku sampean isi saiki. Saiki kan giliran sampean. Gak kena. Gak kena. Sik. Sik tak golekno. Tak golekno. Ngonku wae. Iki mendung iki sinyale elek Mbak Eni. Iya, Bu, aku bolak-balik metu pusing aku. Ayo. Wes Mbak En. Wes ayo, siap aku. Nggih. Oke ya. Wes ya. Ya. Ibu tak tulis saya palangan. Aku kok bingung deh, tak tulis ya. Berarti aku refleksi sampean ngono ta? Refleksi kos. Ya, saya refleksi aku sampean. Iki sing iku ta, Bu, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan iku ta? Sing dinilai. Ya wes, oke. Bisa. Wes. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam Bu Eni. Ada apa ini Bu Reni? Tadi kok ada yang ingin dibicarakan? Iya Bu Eni, saya sedih sekali akhir-akhir ini ketika saya itu sudah menyadari bahwa ketika pembelajaran PJOK di materi-materi terakhir itu kan ada tentang kesehatan ya Bu Eni. Nah, anak-anak itu kalau PJOK itu kan cenderung aktif di lapangan begitu Bu Eni.
Jadi ketika materi kesehatan itu sepertinya anak-anak itu seperti lemah, letih, lesu gitu Bu Eni. Jadi kurang interaktif, terus mereka juga kayak tampak bosan gitu loh Bu dengan materi yang saya jelaskan secara monoton itu mungkin ya. Jadi anak-anak juga karena mungkin PJOK itu kesannya itu selalu di lapangan, terus tiba-tiba saya harus menghambat aktivitas mereka yang berlebihan itu untuk manjlek di kelas gitu. Jadi kayaknya mungkin anak-anak agak rada bosan dan juga kurang interaktif Bu Eni. Iya, Bu Reni. Tadi Bu Reni sudah sebutkan kalau anak-anak itu kurang aktif ya dalam pembelajaran tentang kesehatan ya Bu Reni ya. Kira-kira Iya. Bu Reni, apakah Bu Reni sudah melakukan pembelajaran di materi kesehatan itu dengan metode yang menyenangkan Bu Reni? Iya Bu Eni, sebenarnya saya ingin membuat metode yang menyenangkan Bu Eni. Tapi saya itu masih sangat bingung gitu Bu Eni, metode apa gitu yang bisa saya pakai supaya anak-anak itu bisa interaktif. Karena kan saya ini berhubungan dengan PJOK ya Bu Eni ya, yang mana itu memang aktivitas fisiknya anak-anak itu kan lebih dominan dibandingkan dengan aktivitas berpikir mungkin ya selama ini yang mereka pikirkan Bu Eni. Nah saya itu pengen membuat sebuah metode belajar itu sambil bermain gitu supaya tujuan pembelajaran saya khususnya untuk kesehatan ini bisa tercapai begitu Bu Eni. Jadi metode yang menyenangkan gitu loh Bu Eni. Kira-kira apa yang ingin Bu Reni tujuan Bu Reni yang ingin Bu Reni capai untuk anak-anak biar lebih aktif dalam dalam pelajaran kesehatan itu. Apa Bu Reni? Tujuannya itu yang lebih spesifik yaitu tadi Bu Eni, saya pengen buat metode belajar sambil bermain supaya tujuan pembelajaran saya khususnya materi-materi kesehatan yang notabene itu di dalam kelas itu bisa lebih interaktif Bu Eni. Seperti mungkin nanti kalau misalnya dalam kegiatan materi tentang gizi gitu, mungkin nanti saya akan membuat sebuah metode seperti ular tangga stunting yang bisa saya variasikan dengan aktivitas fisik mereka Bu Eni. Jadi ada larinya walaupun hanya kecil-kecil di dalam kelas, tetapi mereka tetap belajar sambil bermain begitu Bu Eni. Apa Bu Reni pernah melakukan kegiatan yang membuat anak-anak itu tertarik atau senang Bu Reni? Nah itu Bu Eni, selama ini saya belum pernah menerapkan. Selama ini yang saya lakukan hanya ceramah, kemudian kadang-kadang hanya saya putarkan video pembelajaran. Tuh. Jadi tapi ya video pembelajaran mungkin di awal-awal saja Bu Eni, tapi di tengah-tengah gitu mereka sudah sepertinya agak tampak bosan gitu. Jadi belum pernah saya melakukan metode yang lebih bervariatif Bu Eni. Nah, apa Bu Reni ketika mengetahui anak-anak itu bosan, apa yang Bu Reni lakukan? Apa ya Bu Eni ya, saya mencoba untuk kadang-kadang memberikan mereka ice breaking Bu Eni, supaya mereka lebih kembali kepada fokusnya. Jadi ice breaking, kemudian saya ketika kegiatan inti itu saya berikan metode-metode yang menyenangkan, tapi juga mereka tidak lupa akan kegiatan belajarnya Bu Eni. Ya, kira-kira Bu Reni selain ingin memberikan metode yang menyenangkan itu, kira-kira Bu Reni apa saja yang pernah Bu Reni lakukan atau dukungan yang Bu Reni dapatkan mungkin dari yang sudah pernah Bu Reni lakukan? Ya, untuk materi-materi kesehatan Bu Eni biasanya saya bekerja sama dengan wali murid yang memang menjadi ini loh Bu Eni kader Jumantik di desanya. Nah itu biasanya dalam pembelajaran pengenalan nyamuk Aedes aegypti Bu Eni, saya bekerja sama dengan wali murid yang juga menjadi kader di desa untuk Jumantik begitu Bu Eni. Jadi saya meminta bantuan mereka tentang bagaimana cara mencegah apa sih istilahnya itu
penyebaran nyamuk, terus kemudian bagaimana cara mengatasi kamar mandi yang penuh dengan jentik-jentik, terus bagaimana cara memeriksa bahwa itu ciri-ciri nyamuknya itu seperti ini, itu saya sudah pernah Bu Eni. Lalu saya juga pernah bekerja sama dengan pihak puskesmas, khususnya bagian lingkungan hidup, itu khususnya untuk menangani tentang pencemaran udara. Jadi karena sekolah saya itu kan dekat jalan raya ya Bu Eni ya. Itu Iya, jadi iya, iya. metode-metode seperti itu yang saya gunakan selain metode yang ingin saya lakukan tadi Bu Eni, itu yang sudah pernah saya lakukan sih. Dari metode itu, menurut Bu Reni, kira-kira peserta didik atau murid-murid Bu Reni itu antusias apa tidak, Bu? Terlihat antusias Bu Eni, karena kan mungkin mendatangkan orang dari luar gitu, dan mereka itu rata-rata memang sudah memiliki media yang nyata Bu Eni. Jadi seperti kasus seperti materi tentang bullying juga itu kan ada Bu Eni di PJOK. Itu pernah mendatangkan dari Polres juga gitu. Mereka kan membawa istilahnya orang kalau dari satuan gitu kan membuat anak-anak lebih antusias. Wah, saya didatangi sama Pak Polisi gitu. Akhirnya mereka ya memang lebih interaktif sih Bu Eni. Sama dengan yang dari Puskesmas tadi dan juga dari Jumantik. Jadi mereka punya alat atau media yang sesungguhnya yang mereka gunakan untuk disampaikan sebagai bahan pembelajaran Bu Eni. Ya, untuk rencananya Bu Reni itu selain mendatangkan dari petugas puskesmas, kira-kira metode apa yang sangat metode apa yang membuat anak-anak itu lebih aktif Bu Reni? Kalau kan kayak mendatangkan itu kan cuma sekali waktu ya. Nah, Iya, biasanya anak terus setelah itu anak-anak kurang semangat. Nah, iya. kira-kira metode apa ya yang Bu Reni bisa terapkan agar anak-anak itu lebih lebih tertarik, lebih antusias dalam pembelajaran kesehatan itu tadi, Bu Reni? Iya, uh, mungkin saya akan mencetak sebuah banner atau mungkin poster Bu Eni, yang Ya, mana itu melibatkan anak-anak, karena kan anak-anak ini sebelumnya sudah didatangi oleh kakak-kakak kampus mengajar. Nah, ya, fokusnya itu ya, kan ya, pada ya. literasi dan juga numerasi, Bu Eni. Nah, Ya, kakak-kakak ini sudah memberikan mereka pembelajaran tentang Canva. Itu nanti akan saya manfaatkan, Bu Eni, supaya mereka bisa membuat Canva sesuai dengan materi ajar yang akan kita pahami bersama, dan nanti bisa ditempel di pojok-pojok literasi, yang mana pada akhirnya secara tidak langsung ya, itu nanti anak-anak mungkin akan bisa membaca tanpa disuruh belajar yang lebih menyenangkan, karena kan tidak ter apa ya istilahnya itu, kalau dengan kita kan kadang-kadang ada anak-anak ada rasa takut ya Bu Eni, tapi kalau mereka ya, ya, belajar ya. secara mandiri seperti itu mungkin mereka akan lebih antusias, dan mungkin bisa saja mereka menanyakan hal-hal yang mereka belum paham melalui pojok literasi tersebut Bu Eni. Iya. Nah, berarti Bu Reni akan melakukan membuat poster ya, Bu Reni ya. Bu Nah, Eni betul. ya, kira-kira kalau Bu Reni amati ya, peserta didik atau murid Bu Reni itu sudah pada level berapa? Dan Bu Reni menginginkan pada level berapa, Bu Reni? Anak-anak sih kalau saat ini murid-murid itu masih di level 6 mungkin Bu Eni ya, karena Ya, bukan masalah kemampuan membacanya yang kurang Bu Eni, tapi lebih kepada antusias mereka dalam apa ya istilahnya itu, penasaran mereka dengan sebuah ilmu itu yang masih kurang Bu Eni. Namun saya belum memiliki indikator yang pasti Bu Eni, tapi paling tidak ketika nanti observasi dan ada peningkatan dalam pembelajaran anak-anak atau dalam apa ya proses komunikasi dengan anak-anak itu mungkin akan lebih kita ketahui gitu Bu Eni, akan lebih tahu dampaknya. Oh, setelah saya memasang ini ternyata itu anak-anak banyak yang antusias ya dalam belajar, tidak hanya di dalam kelas saja. iya, iya, iya. Iya, iya. Nah, eh, berarti Bu Reni akan mengajak peserta didik itu tadi selain membuat poster, kemudian melakukan apa itu tadi? Seperti kayak
langsung gitu Bu ya. Maksudnya Ya, secara langsung observasi gitu ya. Observasi, iya, observasi secara langsung. Nah, itu kira-kira Bu Reni lakukan kapan ya kegiatan itu? segera Bu Eni, setelah saya berbicara dengan Bu Eni, insya Allah saya akan apa istilahnya itu berkolaborasi dengan teman-teman. Saya akan mengutarakannya mungkin di rapat sekolah untuk bisa ditindaklanjuti bersama, sekaligus bekerja sama barangkali juga mereka ingin bersama-sama buat proyek literasi bersama sehingga tidak hanya materi tentang kesehatan saja Bu Eni. Iya. Nah, dari percakapan tadi, kira-kira Bu Reni apa sudah menemukan solusinya atau belum Bu Reni dari permasalahannya Bu Reni? Iya Bu Eni, kok tiba-tiba saya, alhamdulillah ini setelah berbincang-bincang dengan Bu Eni, kok terus saya dapat pencerahan gitu loh Bu Eni. Padahal tadinya saya Alhamdulillah. bingung gitu, Iya, apa iya, ya, iya. istilahnya itu dalam otak saya itu masih belum terurai gitu Bu Eni. Alhamdulillah dengan percakapan kita ini kok saya jadi punya inspirasi dan juga ide gitu loh Bu Eni. Iya, alhamdulillah kalau Bu Reni sudah menemukan solusi dan bisa menerapkan solusi tersebut pada peserta didik sehingga anak-anak lebih antusias dalam pelajaran PJOK dan Bu Reni bisa mudah memberikan pelajaran PJOK pada anak-anak dan anak-anak tidak terbebani. Ya, mungkin gimana Bu Reni sudah atau bagaimana? Nah, Sudah pas? sepertinya Bu Eni sudah pas. Terima kasih banyak Bu Eni karena Ya, sudah membantu sama-sama. saya dalam menemukan ide-ide baru Bu Eni. Ya, 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 Ibu. Terima kasih ya. Bu Assalamualaikum. Eni, Ya, sama-sama. waalaikumsalam. Wes saiki refleksi Mbak Eni. Ya, Sik tak wacane sik. Sampean jawab-jawab dhewe ya, kira-kira kurangi iya, sampean iya, mau apa. iya, iya. Sik. Iki menjawab iki ndi Bu? Jawab iki. Gak usah dijawab, dijawabnya secara pribadi loh kita. Gak iso soalnya iki dianu, di-download sik. Dan lu teh ndi? Ya aku biasa Iku nih kok ya. sampean sing tak kei iku wis downloadan iku, Mbak. Oh, Loh, nek Google Docs itu Kebor. Bu, kita itu online. Nek Google Docs itu Oh, online. Nek perasaanku ku iya. ya, kita itu mengerjakan langsung di situ. Cuma Iya, elu. ya download dhisik, tapi aku lali download piye. Sik. Wes Tuh. Mbak ini balik nang bor awal ya, udah selesai. Oh, sudah Mbak ini selesai. balik nang bor yang pertama mau ya. Oke, Apa ya, iki Pak, aku Ibu? tak iya. Nggih, Sampean Pak. tutup iki. Oke, dadah. Nah.